Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas kembali anime Body Daddies, yaitu episode 7. Ya, sorry banget baru bisa upload sekarang, padahal episodenya udah rilis beberapa hari yang lalu. Itu karena saya masih banyak kesibukan di real life, ditambah sedang sakit juga, demam dan batuk pilek karena lagi musim. Buat kalian jangan lupa buat jaga kesehatan juga ya. Nah, jadi di episode 7 ini kita akan dijelaskan mengenai masa lalu Kazuki dan siapa sebenarnya wanita bernama Karin yang ada di episode 6 kemarin. Tapi sebelum kita bahas ke sana, di episode ini juga kita ditunjukkan bagaimana perasaan Kazuki yang harus melakukan pekerjaan ekstra di rumah. Ya, Kazuki adalah orang yang selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah, baik itu mencuci, membersihkan rumah, memasak, berbelanja, dan mengasuh Miri. Itu semua dia lakukan sendiri tanpa bantuan dari Rei. Sampai kemudian Kazuki ini mulai merasa muak dengan Rei dan Miri yang memperlakukannya seperti babu di rumah. Dan setelah itu pun Kazuki minggat dari rumah. Rei pun menyadari jika mereka berdua ditinggal pergi oleh Kazuki. Jadinya sekarang Rei harus mencoba untuk mengasuh Miri sendirian dan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah lainnya seperti memasak. Namun sayangnya Rei tidak sanggup melakukan semua pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Kazuki. Bahkan Rei sendiri sampai lupa kalau ternyata ini hari Minggu dan Miri malah diantar ke sekolah dengan hujan-hujanan. Karena sepertinya sedang musim hujan juga, di sini Miri pun terserang demam dan Rei pun jadi bingung apa yang harus dia berikan untuk menolong Miri. Di rumah mereka sebenarnya ada obat, namun itu obat untuk orang dewasa. Sementara jika dia ingin membawa Miri ke rumah sakit, Rei tidak tahu di mana tempatnya karena dia no lab. Rei pun sangat kesusahan dan akhirnya dia membawa Miri ke tempat Kyutaro untuk membantunya. Sementara itu Kazuki yang minggat sebelumnya pergi ke tempat Kyutaro juga dan curhat padanya. Lalu dia pergi bersenang-senang di klub yang ada di episode 1 dulu. Selain itu ada sesuatu yang mengganjal pada Kazuki, yaitu tentang dirinya yang katanya sedikit berubah. Kita pun diberitahu mengenai istri Kazuki yang ternyata istrinya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan istri Kazuki ini juga memiliki seorang adik perempuan yang masih hidup dan ternyata dia adalah Karin. Karin pun di sini akhirnya bertemu dengan Kazuki yang selama ini Kazuki terus kabur darinya dan enggan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat kejadian itu. Walaupun Karin juga tahu kalau kakaknya meninggal bukan salah Kazuki, tapi Kazuki justru merasa bersalah terus jika dialah penyebab kematiannya. Dan di sini Kazuki mengatakan jika dia yang telah membunuh kakaknya Karin atau istrinya yang bernama Yuzuko. Kita pun diberitahu kejadian yang sebenarnya, di mana pada saat itu Kazuki sedang menjalankan pekerjaannya sebagai pembunuh dan sedang mengejar targetnya yang kabur. Sampai ketika targetnya yang sudah kabur dengan mobil itu disniper dari jauh oleh seseorang, yaitu Oginorio. Kazuki yang berhasil menyusul targetnya itu melihat jika mobil targetnya akan meledak dan di sana juga Kazuki melihat ada istrinya. Seketika pun mobilnya meledak dan Kazuki melihat langsung kematian istrinya di depan matanya. Dan sejak saat itulah dia jadi merasa bersalah. Kazuki lalu mendatangi makam istrinya untuk mengenang 5 tahun kematiannya jika dia selama ini tidak akan melupakannya. Jadi hal inilah yang mengganjal pada diri Kazuki, di mana sekarang Kazuki tampak sedikit berubah dan bisa bahagia dari kesedihan yang dia alami selama ini. Namun Kazuki sebenarnya menyangkal hal tersebut karena tidak mau melupakan kenangan bersama istrinya selama ini. Apalagi istrinya meninggal dalam kondisi sedang mengandung anak mereka. Memang sedih dan kasihan sekali nasib dari Kazuki ini. Kedatangan Karin sebenarnya untuk membuat Kazuki merelakan kepergian kakaknya dan untuk tidak bersedih terus atas kematiannya. Karena Karin juga tidak ingin melihat Kazuki yang terus bersedih mengingat kematian kakaknya. Mereka berdua lalu mengobrol di sebuah taman bunga, di mana itu merupakan tempat pertama kali Kazuki dan Yuzuko bertemu. Kazuki pun menjelaskan alasannya jika sebenarnya dia takut untuk berubah dan melupakan kesalahannya yang telah membiarkan istrinya meninggal. Kazuki tak ingin merasa senang dengan hal lain karena itu akan membuatnya melupakan hal tersebut. Tapi Karin memberikan dorongan pada Kazuki jika dia harus melangkah maju dan berubah. Karena Karin percaya jika kakaknya juga pasti akan senang dan bahagia melihat Kazuki yang bisa melangkah maju dan menjalani hidupnya tanpa kesedihan lagi. Mendengar perkataan dari adiknya itu membuat Kazuki sedikit lega dan akan berusaha mencobanya. Lalu Kazuki pun pulang ke rumah dan dia melihat kondisinya sangat berantakan dan dia juga sudah menduga hal tersebut.
Kazuki lalu melihat Miri yang sedang tidur karena sakit dan Rei yang sudah berusaha keras untuk merawatnya. Dan itu membuat Kazuki sepertinya memang tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Rei dan Miri juga sedikit berubah dalam memperlakukan Kazuki. Ya seperti itulah untuk episode 7 anime Body Daddies. Memang cukup menyedihkan ya masa lalu dari Kazuki mengenai istrinya. Memang berat untuk melupakan sebuah kenangan dan mencoba untuk berubah. Namun Kazuki harus melakukannya agar tidak terus berlarut dalam kesedihan. Selain itu mungkin yang sudah bisa kalian tebak cerita dari anime garapan studio ini, yang di awal akan baik-baik saja dan santai, tapi di akhir nanti akan bunuh-bunuhan. Sepertinya akan berlaku juga untuk Body Daddies. Karena di sini sepertinya Kazuki dan Rei juga akan menghadapi Oginoriyo, orang yang bertanggung jawab atas kematian Yuzuko istri Kazuki. Ya kita lihat saja episode kedepannya nanti, apakah benar akan ada pertumpahan darah antara karakter-karakter tersebut. Selain itu juga kita bisa lihat ya bagaimana susahnya mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Rei yang kesehariannya cuma main game dan nolep tidak berdaya mengerjakan hal-hal tersebut. Bisa terasa bagaimana capeknya Kazuki merawat mereka dan mereka malah menyepelekan semua yang dikatakan atau disuruh oleh Kazuki. Dan di sini Rei pun menjadi sadar dan sepertinya akan mulai sedikit berubah juga. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.